izin saya share screen dulu. Sudah terlihat ya, Bu? Oke, di sini saya belum memastikan berapa yang sudah masuk, jadi nanti biar apa mengalir saja ya Bu ya, izin. Kalau misalkan ada yang tidak hadir, langsung saya cover aja. Iya betul, kayak gitu aja Mas, lebih baik. Oke, Terima kasih ya. ya Bu, terima kasih Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang pada Bu Mutiara dan rekan-rekan semua. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk hari ini mempresentasikan materi uji statistik univariate, Analysis of Variance atau ANOVA. Dan di sini kami pilih studi kasus analisis volatilitas return log saham emiten Indonesia tahun 2025 pada tiga sektor industri dengan menggunakan SPSS. Nah, ini anggota kelompok 3 yang dicoret di sini dan diwarnai merah itu yang sama sekali tidak pernah aktif dari awal. Lalu hari ini yang tercatat tidak bisa hadir ada 7 orang. Jadi asumsi saya 9 orang yang bisa ikut presentasi hari ini sudah hadir. Eh, nah, Izinkan saya langsung masuk pada outline-nya. Jadi alur presentasinya nanti untuk kelompok kami ini terdiri dari 6 bagian. Jadi pertama itu pendahuluan, lalu konsep dan asumsi univariate ANOVA, kemudian dilanjutkan studi kasus, variabel dan struktur dataset, lalu desain analisis univariate ANOVA-nya, kemudian dilanjutkan pengumpulan data dan langkah pengolahan di SPSS, lalu terakhir masuk pada interpretasi hasil, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, ini kami mulai dari latar belakang. Kalau Kak Melisa MC Regar hadir, silakan. Waktu dan layar, saya persilakan. Silakan, Kak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Narendra dan Ibu Mutiara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi, statistik itu memiliki peran penting dalam bidang ekonomi dan bisnis karena membantu proses pengolahan analisis dan interpretasi data. Dalam penelitian kuantitatif, seringkali kita perlu membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok. Jika perbandingan dilakukan menggunakan uji T secara berulang, maka risiko terjadinya kesalahan akan semakin besar. Nah, oleh karena itu digunakan metode ANOVA untuk membandingkan rata-rata beberapa kelompok secara sekaligus. Nah, pada tugas ini metode ANOVA ini diterapkan untuk menganalisis volatilitas return log saham emiten Indonesia pada tahun 2025 di sektor energi, barang baku, dan keuangan. Perlu diketahui juga bahwa studi kasus ini bertujuan untuk pembelajaran statistik dan bukan sebagai rekomendasi investasi. Oke, next slide. Boleh dilanjutkan? Ya, terima kasih Kak Melisa. Di sini ini bagian sebetulnya bagian Kak Rami Febriani, tapi karena berhalangan hadir akibat pekerjaan, jadi saya ambil alih. Eh, Bagian ini kurang lebih dia merangkum arah penulisannya. Jadi mulai dari rumusan masalah, lalu tujuan penelitian atau studi kasus yang digunakan, kemudian manfaatnya. Jadi untuk rumusan masalahnya, utamanya itu menanyakan konsep dasar dan desain univariate ANOVA. Lalu bagaimana penerapannya pada volatilitas return log saham, bagaimana tahapan pengolahannya, dan juga eh, apa saja interpretasi dari output yang dihasilkan dari SPSS. Lalu apakah terdapat perbedaan rata-rata volatilitas antar sektornya? Dari tujuannya ini adalah mencoba menjelaskan konsep, lalu penerapan studi kasus, penjabaran pengolahan data, dan penginterpretasian dari hasil pengolahan di SPSS. Untuk manfaatnya sendiri, harapan kami ya bisa membantu baik kami kelompok 3 selaku penulis, lalu mahasiswa yang ada di kelas AK202 ini utamanya, eh, dan juga menjadi eh, semacam apa namanya, eh, penambahan untuk pembelajaran statistik di kelas ini, terutama untuk contoh penerapan statistik inferensial di konteks pasar modal.
Ah, ya. Nah, ini kebetulan Kak Rahma Kosiana yang harusnya mengambil bagian ini juga berhalangan, jadi saya ambil alih juga. Di sini sedikit dijelaskan mengenai pengertian hipotesis dan asumsi dasar dari univariate ANOVA. Univariate ANOVA itu digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan di antara tiga kelompok atau lebih dengan satu variabel dependen yang numerik. Variabel independennya biasanya bisa berupa faktor kategorikal dan setiap kategori disebut dengan level faktor. Hipotesis nolnya itu menyatakan seluruh rata-rata populasi sama, sedangkan hipotesis alternatifnya itu menyatakan minimal itu ada satu rata-rata yang berbeda. Jadi kalau misalkan H0 ditolak, itu tidak berarti bahwa semua kelompok berbeda, tapi eh, asumsinya ada paling sedikit satu kelompok yang berbeda. Nah, jadi untuk hasilnya sendiri supaya eh, lebih layak atau lebih bisa dipahami, itu eh, untuk asumsi normalitas residual, homogenitas varians dengan independensi observasinya itu perlu untuk lebih berhati-hati melihatnya. Nah, kemudian logika utama dari ANOVA ini membandingkan variasi antar kelompok dengan variasi dalam kelompok. Variasi antar kelompok sendiri dihitung melalui SSTR dan MSTR, sedangkan variasi dalam kelompok dihitung melalui SSC dan MSE. Nilai F itu diperoleh dari rasio MSTR terhadap MSE. Kalau H0 itu benar, nilai F itu akan cenderung mendekati 1. Kalau perbedaan antar kelompok itu misalkan jauh lebih besar dibandingkan dengan variasi dalam kelompoknya, nilai F menjadi besar dan bisa mengarah pada ditolaknya H0. Nah, ini penerapannya pada studi observasional untuk univariate ANOVA. Jadi ANOVA ini tidak hanya digunakan dalam eksperimen, tapi juga digunakan di studi observasional. Untuk tugas ini sendiri, data saham ini bersifat observasional karena kelompok kami tidak memberi perlakuan kepada emiten. Jadi emitennya itu hanya dikelompokkan berdasarkan sektor, kelompok volume, dan juga kuartal. Kalau hasil ANOVA-nya signifikan, ANOVA utama hanya memberitahu bahwa minimal ada satu rata-rata yang berbeda. Untuk bisa mengetahui pasangan kelompok mana yang berbeda, itu digunakan uji lanjutan seperti Tukey HSD atau pairwise comparison dengan penyusunan Bonferroni. Ya, selanjutnya ini adalah penjabaran mengenai univariate asumsi univariate ANOVA. Silakan Kak Nepia Wahyudinde untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Mas Narendra. Izin Ibu dan teman-teman, saya melanjutkan pembahasan mengenai asumsi-asumsi dasar yang harus dipenuhi dalam univariate ANOVA. Univariate ANOVA memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi agar hasil analisis menjadi valid. Yaitu yang pertama adalah variable dependent. Izin Mas Narendra bisa dilanjutkan untuk slide berikutnya. Nah, ini. Yang pertama adalah variabel dependen berskala numerik. Jadi, variabel harus berskala numerik dan kuantitatif, berupa angka dan dapat dihitung. Kemudian menggunakan skala interval, bahkan skala rasio. Yang kedua adalah observasi independen. Jadi, data pada setiap kelompok harus dipastikan tidak saling mempengaruhi pada data pada kelompok lainnya. Kemudian, next slide. Yang ketiga adalah normalitas residual. Jadi, data pada setiap kelompok diharapkan terdistribusi secara normal. Yang keempat adalah homogenitas varians, yaitu varians variabel dependen pada kelompok-kelompok yang dibandingkan diharapkan relatif sama atau homogen. Selanjutnya, tadi itu adalah asumsi dasar untuk ANOVA. Untuk ANCOVA atau analisis covariate, ada asumsi tambahan yang harus dipenuhi. Yang paling penting adalah homogeneity of region slopes, yaitu hubungan antara covariate dan variabel dependen harus relatif sama pada setiap kelompok. Covariate juga harus memiliki dasar sebagai variabel kontrol. Dalam studi kasus ini, in-mean volume digunakan karena aktivitas volume perdagangan saham dapat berkaitan dengan volatilitas return log saham. Selain itu, hubungan covariate dan variabel dependen
diharapkan linear, covariat diukur dengan handal, dan jika ada lebih dari satu covariat, multikolinearitasnya perlu diperhatikan. Next slide. Untuk repeated measures ANOVA, asumsi tambahan yang paling penting adalah sphericity. Sphericity berarti varians dari selisih setiap pasangan pengukuran berulang harus relatif sama. Dalam studi kasus ini, hal berkaitan dengan perbandingan volatilitas return log antara Q1, Q2, Q3, dan Q4. Asumsi ini diperiksa melalui Majlis test. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, asumsi dianggap terpenuhi. Kemudian jika signifikannya kurang dari atau sama dengan 0,05, digunakan koreksi seperti Greenhouse-Geyser atau Hunfeld. Next slide. Untuk mix ANOVA, asumsi tambahan yang perlu diperhatikan adalah berhubung mix ANOVA menggabungkan faktor within subject dan between subject, sehingga asumsi tambahannya juga lebih lengkap. Yang pertama adalah sphericity pada faktor pengukuran berulang. Kedua adalah homogenitas varians antar kelompok yang dapat diperiksa melalui Levin's test. Yang ketiga, kesamaan matriks covariance antar kelompok yang dapat diperiksa melalui box test. Yang keempat ada independensi antar unit pengamatan. Dengan asumsi ini, hasil mix ANOVA dapat dibaca lebih hati-hati. Baik, setelah itu presentasi akan masuk ke studi kasus dan struktur data penelitian yang akan dibawakan oleh rekan saya, Mbak Nabila Eda. Kepada Mbak Nabila Eda, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Tepia. Saya akan melanjutkan untuk studi kasus penelitian di slide 15 hingga 17. Di kasus 11 ini emiten terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Emiten dibagi secara seimbang ke dalam 3 sektor, yaitu energi, barang baku, dan keuangan, masing-masing 10 emiten. Analisis adalah membandingkan rata-rata volatilitas return log saham tahun 2025 menggunakan univariate ANOVA dengan SPSS. Pembagian yang seimbang ini membantu perbandingan antar kelompok menjadi lebih terstruktur. Next. Data dan variabel data yang digunakan meliputi harga penutupan saham harian dan volume perdagangan harian 2025. Dari harga penutupan di return log, lalu volatilitas dihitung dari penyebaran return log. Data tahunan digunakan untuk analisis antar emiten, sedangkan data kuartalan kuartal 1 sampai kuartal 4 digunakan untuk pengukuran berulang. Variabel dependen adalah volatilitas return log saham. Faktor yang digunakan meliputi sektor industri, kelompok volume perdagangan, kuartal, dan covariat LN, min volume, ANOVA. Next. Ya. Pendekatan analisis SPSS. Nah, ini ada 7 desain ya. Data dilakukan melalui 7 desain univariate ANOVA, one way ANOVA, dan GLM univariate one way menguji perbedaan volatilitas antar sektor. Dua ANOVA dan faktorial ANOVA menguji sektor, volume, dan interaksi keduanya. ANOVA bandingkan sektor setelah kontrol LN min volume, repeated measures ANOVA, volatilitas kuartal 1 sampai kuartal 4 pada emiten yang sama. Mix ANOVA menggabungkan faktor kuartal dan sektor industri. Seluruh hasil digunakan untuk pembelajaran statistik, bukan rekomendasi investasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Narendra Arya Mahereza. Baik, terima kasih Kak Nabila Eda. Ini saya akan menjelaskan mengenai variabel penelitian yang digunakan. Ini variabel dependen utamanya di sini dalam studi kasus ini adalah volatilitas return log saham tahun 2025. Nilai ini dihitung dari return log harian, bentuknya sendiri data numerik kontinu. Faktor antar subjek yang digunakan itu adalah sektor industri dan kelompok volume perdagangan. Faktor dalam subjeknya atau within subjeknya itu adalah kuartal Q1 sampai Q4, jadi Q1, Q2, Q3, dan Q4. Jadi setiap emiten diamati pada 4 periode tersebut. Untuk ANCOVA sendiri, covariat yang digunakan adalah lone mean volume, yaitu logaritma natural dari rata-rata volume perdagangan. Kelompok volume itu dipahami sebagai proksi aktivitas perdagangan, jadi dia bukan sebagai suatu indeks likuiditas yang lengkap. Nah, kami di sini menggunakan 7 desain analisis. Untuk data tahunan antar emiten digunakan one way ANOVA, GLM univariate one way, two way ANOVA, factorial ANOVA, dan ANCOVA.
Untuk data kuartalan pada emiten yang sama itu digunakan repeated measures ANOVA dan mix ANOVA. Seluruh desain tetap termasuk univariate ANOVA. Jadi maksudnya tetap di sini variabel dependennya itu tetap satu walaupun ada 7 uji karena ini semua 7 ini adalah bagian dari univariate ANOVA. Ya tadi variabel dependennya adalah volatilitas return log saham untuk seluruhnya. Perbedaannya sendiri terletak pada jumlah faktornya, lalu ada tidaknya kovariat, dan struktur data antara emiten atau yang berulang. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan mengenai struktur dataset dan SPSS untuk analisis ANOVA yang akan dibawakan oleh Kak Nabila Salsabila. Waktu dan layar, saya persilakan Kak. Baik, terima kasih Kak. Izin melanjutkan. Di slide ini saya akan menjelaskan terkait struktur dataset dan SPSS untuk analisis ANOVA. Jadi dalam proses pengolahan data ini dimulai dari kita mengolah data di Excel atau di Google Sheets, lalu seluruh data dan seluruh data saham akan kita kumpulkan dan diolah secara bertahap. Setelah itu seluruh variabel yang dibutuhkan akan diekspor dengan format CSV agar bisa diimpor ke SPSS sesuai dengan kebutuhan masing-masing analisis. Yang pertama pada tahap pertama adalah raw daily log. Sheet ini berisi data mentah seperti kode emiten, tanggal, harga penutupan, dan volume perdagangan. Data ini menjadi dasar untuk seluruh proses analisis. Yang kedua, selanjutnya data tersebut diolah pada sheet calc daily. Pada tahap ini dilakukan perhitungan variabel penelitian seperti return harian, return log, serta variabel turunan lainnya yang nantinya digunakan dalam pengujian statistik. Selanjutnya, master annual between, yaitu dataset yang sudah diringkas menjadi data tahunan per emiten. Dataset ini digunakan untuk analisis yang membandingkan karakteristik antar kelompok atau between subjects. Selanjutnya, master quarter long dan master quarter wide. Keduanya berisi data volatilitas return log per kuartal, namun dengan struktur yang berbeda. Format long digunakan untuk analisis tertentu di SPSS, sedangkan format wide digunakan pada analisis yang membutuhkan setiap periode berada dalam kolom yang terpisah seperti repeated measures atau mixed ANOVA. Tahap terakhirnya adalah sheet SPSS. Ini merupakan dataset terakhir yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan analisis, sehingga siap diekspor ke format CSV dan diimpor ke SPSS. Selanjutnya, pada tahap kedua, dataset tersebut digunakan sesuai dengan jenis uji ANOVA yang akan dilakukan. Sebagai contohnya, one way ANOVA digunakan ketika hanya terdapat satu variabel bebas, misalnya sektor industri. Lalu two way ANOVA digunakan jika terdapat dua variabel bebas seperti sektor industri dan kelompok volume perdagangan. Untuk analisis yang lebih kompleks, kita dapat menggunakan factorial ANOVA, ANCOVA, GLM univariate, repeated measures, dan mixed ANOVA, yang masing-masing itu memerlukan struktur dataset yang berbeda sesuai desain penelitiannya. Jadi inti dari alur ini adalah memastikan bahwa data sudah diolah dan disusun dengan format yang tepat sebelum masuk ke SPSS. Dengan demikian, proses analisis ANOVA dapat dilakukan dengan lebih sistematis, efisien, dan menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan. Sekian dari saya. Setelah data dan struktur dataset, presentasi ini selanjutnya adalah masuk ke jenis-jenis desain ANOVA. Saya kembalikan ke Kak Narendra. Baik, terima kasih Kak Nabila. Ini selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai konsep One Way ANOVA yang akan dibawakan oleh Kak Putri Herlianti. Silakan Kak Putri. Baik, terima kasih Kak Narendra. Selanjutnya pembahasan tentang One Way ANOVA atau ANOVA satu arah digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok independen berdasarkan satu faktor. Komponen utamanya adalah variabel dependen numerik, faktor kategorikal, serta level atau kategori dari faktor tersebut. Secara umum, hipotesis nol menyatakan bahwa seluruh rata-rata kelompok sama, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan minimal ada satu kelompok yang memiliki rata-rata berbeda. Selanjutnya, slide.
Yang kedua, tentang one way ANOVA atau statistik F dan post hoc. Prinsip kerja one way ANOVA adalah memisahkan total variasi menjadi variasi antar kelompok dan variasi di dalam kelompok. Rasio antara keduanya menghasilkan statistik F. Jika F menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka analisis dilanjutkan dengan post hoc test untuk mengetahui pasangan kelompok mana yang berbeda. Uji lanjut yang umum digunakan antara lain Tukey HSD dan Pinferroni. Asumsi yang perlu diperhatikan adalah independensi, normalitas, dan homogenitas varians. Next slide. Lalu keuntungan dan keterbatasan one way ANOVA. Keuntungan one way ANOVA yang pertama, efisiensi dalam analisis, dua, mengendalikan risiko kesalahan tipe 1 dibandingkan melakukan banyak uji secara terpisah, ketiga, memberikan informasi variasi yang lebih mendalam, keempat, pemahaman distribusi variasi. Untuk keterbatasan one way ANOVA sendiri, yang pertama, tergantungan pada asumsi ketat. Yang kedua, pelanggaran asumsi dapat membuat hasil uji kurang andal. Ketiga, kurangnya informasi spesifik. Dan keempat, memerlukan analisis lanjutan. Next slide. Selanjutnya mengenai KLM Univariate. General Linear Model atau KLM merupakan kerangka statistik yang menggabungkan prinsip ANOVA dan regresi. Pada KLM Univariate one way, modelnya sama seperti ANOVA satu faktor, yaitu nilai observasi dijelaskan oleh rata-rata umum, fact level faktor, dan residual. Dalam studi ini, KLM Univariate digunakan untuk menguji perbedaan volatilitas return log antar sektor melalui jalur General Linear Model di SPSS. Asumsinya tetap mencakup independensi, normalitas residual, dan homoskedastisitas. Next slide. Lalu perbedaan one way dan KLM Univariate. One way ANOVA dijalankan melalui menu Analyze, Compare Means, One way ANOVA. KLM Univariate dijalankan melalui Analyze, General Linear Model, Univariate. Keduanya menguji model satu faktor yang sama, tetapi output KLM lebih lengkap. Jalur one way menampilkan deskriptif, Levenes test, tabel ANOVA, dan post hoc. Sedangkan KLM Univariate dapat menampilkan test of between subject effect, detail eta squared, estimated marginal means, dan pairwise comparisons. Sekian, selanjutnya saya kembalikan ke Kak Narendra. Baik, terima kasih Kak Putri Herlianti. Sekarang Kak Putri Anissa Fasa akan menjelaskan mengenai pengertian two-way ANOVA. Silakan Kak Putri Anissa. Baik, terima kasih Kak Narendra. Di sini sudah ada pengertian dari two-way ANOVA. Nah, apa itu two-way ANOVA? Two-way ANOVA ini digunakan ketika penelitian melibatkan satu variabel dependent numerik dan dua faktor kategorikal. Nah, analisis ini tidak hanya menguji pengaruh masing-masing faktor, tapi juga menguji apakah terdapat interaksi antara kedua faktor tersebut. Nah, contohnya ya dalam studi kasus ini, penelitian variabel dependennya adalah volatilitas return log saham. Nah, faktor pertama adalah sektor industri yang terdiri dari energi, barang baku, dan keuangan. Sedangkan faktor kedua adalah kelompok volume perdagangan yang terdiri dari kategori rendah, sedang, dan tinggi. Nah, two-way ANOVA ini digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata berdasarkan kedua faktor sekaligus serta melihat apakah terdapat interaksi antara sektor industri dan kelompok volume perdagangan. Boleh di slide. Kemudian di sini ada komponen dan pengaruh dalam two-way ANOVA. Nah, ada namanya itu main effect A. Nah, main effect A ini adalah digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata variabel dependent berdasarkan faktor pertama. Dalam studi kasus yang digunakan, faktor pertama adalah sektor industri dengan level energi, barang baku, dan keuangan. Sedangkan main effect B menguji perbedaan rata-rata variabel dependent berdasarkan faktor kedua. Nah, dalam studi kasus yang digunakan, faktor kedua adalah kelompok volume perdagangan dengan level rendah, sedang, dan tinggi.
Kemudian ada namanya interaction effect. Nah, ini tuh menguji apakah pola perbedaan pada satu faktor berubah menurut level faktor lainnya. Dalam studi kasus yang digunakan, diuji apakah pola volatilitas antar sektor berbeda menurut kelompok volume perdagangan. Next. Nah, kemudian ada namanya asumsi two-way ANOVA. Asumsi klasik uji two-way ANOVA. Nah, yang pertama yaitu ada variabel dependent, wajib berskala interval atau rasio, kemudian sampel antar kelompok harus bersifat independen, kemudian nilai residual pada setiap kombinasi kelompok sektor industri dengan kelompok volume perdagangan diharapkan mendekati distribusi normal, kemudian ada varians data antar kelompok harus bersifat homogen. Nah, dalam SPSS, homogenitas ini diperiksa melalui Lipens test. Boleh di next ke selanjutnya. Kemudian ada hipotesis penelitian dari two-way ANOVA. Two-way ANOVA memiliki hipotesis untuk faktor A, faktor B, dan interaksi. Nah, pada slide ini ditampilkan hipotesis untuk faktor A dan faktor B secara umum. Nah, faktor A adalah sektor industri dengan level energi, barang baku, dan keuangan. Jadi ketika H0, yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata variabel dependen antar level faktor A. Sedangkan H1 terdapat minimal satu level faktor A yang memiliki rata-rata berbeda. Kemudian di pengaruh faktor B adalah kelompok volume perdagangan dengan level rendah, sedang, dan tinggi. Nah, untuk interaksi, hipotesisnya itu menguji apakah pola perbedaan volatilitas antar sektor berubah menurut kelompok volume perdagangan. Cukup sekian dari yang saya sampaikan terkait two-way ANOVA ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Putri Yanisa. Sekarang akan dijelaskan mengenai pengertian faktorial ANOVA oleh Kak Pradiva Disa Yuliani. Waktu dan layar saya persilakan Kak Pradiva. Baik, karena Rendra, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan faktorial ANOVA adalah perluasan ANOVA yang menggunakan dua atau lebih faktor kategorikal untuk menguji satu variabel dependent numerik. Setiap kombinasi level faktor membentuk sel pengamatan tersendiri. Misalnya, desain 2x2 menghasilkan 4 kombinasi kelompok. Dalam tugas ini, faktorial ANOVA digunakan dengan dua faktor, yaitu sektor industri dan kelompok volume perdagangan sehingga terbentuk desain 3x3. Next slide-nya, Kak. Desain faktorial menghasilkan 3 informasi utama, yaitu pengaruh utama faktor pertama, pengaruh utama faktor kedua, dan interaksi keduanya. Pengaruh utama menunjukkan apakah rata-rata variabel dependen berbeda berdasarkan satu faktor tanpa memusatkan analisis pada faktor lainnya. Interaksi menunjukkan apakah pola perbedaan pada satu faktor berubah menurut level faktor lainnya. Pada studi ini, interaksi yang dilihat adalah sektor industri dan kelompok volume perdagangan terhadap volatilitas Rayson log saham. Next slide-nya, Pak. Model faktorial dalam studi ini adalah sektor industri dikalikan kelompok volume perdagangan. Sektor terdiri dari energi, barang baku, dan keuangan. Kelompok volume terdiri dari rendah, sedang, dan tinggi. Kombinasi keduanya membentuk 9 sel pengamatan. Model ini menguji apakah volatilitas return log berbeda berdasarkan sektor, berbeda berdasarkan kelompok volume, serta apakah kombinasi keduanya membentuk pola interaksi tertentu. Baik, Kak. Next. Model tidak ditambahkan faktor ketiga agar desain tetap sederhana dan sesuai dengan jumlah sampel. ANOVA 3 arah akan menghasilkan lebih banyak pengaruh utama dan interaksi, sehingga interpretasi lebih rumit. Dengan 30 emiten, perubahan faktor juga membuat jumlah data pada setiap sel semakin kecil. Karena itu, model dua faktor dinilai lebih profesional dan lebih stabil untuk tujuan tugas ini. Baik, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Pradiva. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Melisa Marani Siregar mengenai pengertian ANCOVA dan asumsi kovariat.
Silakan Kak Melisa. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Saya lanjutkan akan menjelaskan tentang ANCOVA dan asumsi covariat. Oke, pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian ANCOVA. Nah, ANCOVA atau Analysis of Covariance merupakan pengembangan ANOVA yang menggabungkan konsep ANOVA dan regresi. ANCOVA membandingkan rata-rata variabel dependen antar kelompok setelah memperhitungkan variabel kontinu lain yang disebut covariat. Dengan memasukkan covariat, variasi yang berkaitan dengan covariat dapat dipisahkan dan dari variasi galat. Sehingga pengaruh faktor utama dapat dibaca lebih jelas apabila covariat memang berhubungan dengan variabel dependen. Oke, next slide. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi covariat. Covariat sendiri adalah variabel yang kontinu yang berhubungan dengan variabel dependen, tetapi bukan faktor utama yang dibandingkan. Fungsi covariat adalah memperhitungkan variasi lain yang dapat berkaitan dengan hasil, sehingga perbandingan rata-rata antar kelompok menjadi lebih terarah. Dalam ANCOVA, penggunaan covariat dapat membantu mengurangi error variance dan meningkatkan kejelasan estimasi pengaruh faktor utama, selama hubungan covariat dan variabel dependen memadai. Next slide, Kak. Nah, dalam studi kasus ini, variabel dependen adalah volatilitas return log saham tahun 2025. Faktor yang digunakan adalah sektor industri, yaitu energi, barang baku, dan keuangan. Covariat yang digunakan adalah in-mean volume, yaitu log natural dari rata-rata volume perdagangan saham. Nah, ANCOVA itu digunakan untuk membandingkan volatilitas antar sektor setelah perbedaan skala volume perdagangan antar emiten diperhitungkan secara statistik. Oke, next slide, Kak. Oke, di sini. Alasan menggunakan in-mean volume. Nah, rata-rata volume perdagangan dipilih karena dapat menggambarkan tingkat aktivitas perdagangan suatu saham. Karena volume antar emiten dapat memiliki rentang nilai yang sangat besar, digunakan transformasi log natural. Dengan transformasi ini, perbedaan skala volume menjadi lebih kecil, nilai ekstrim tidak terlalu mendominasi, dan covariat menjadi lebih stabil untuk dimasukkan ke model ANCOVA. Variabel hasil transformasi ini disebut in-mean volume. Oke, next slide. Oke, nah salah satu asumsi penting ANCOVA adalah homogeneity of regression slopes. Artinya, hubungan antar covariat dan variabel dependen diharapkan relatif sama pada setiap kelompok. Dalam studi ini, hubungan antara in-mean volume dan volatilitas return log saham diharapkan tidak berbeda secara signifikan antar sektor asumsi. Sektor asumsi ini diperiksa melalui interaksi sektor kode dengan in-mean volume. Jika nilai SIG interaksi lebih besar dari 0,05, asumsi dianggap terpenuhi. Oke, next slide. Nah, kita akan membahas mengenai output utama ANCOVA. Nah, output utama ANCOVA ini meliputi Leibniz test, test of between subject effects, parameter estimates, estimate marginal means, dan pairwise comparisons. Model awal ini juga memasukkan interaksi sektor kode dengan in-mean volume untuk memeriksa homogenitas kemiringan regresi. Setelah asumsi tersebut terpenuhi, model utama dibaca tanpa interaksi. Test of between subjects effect menunjukkan signifikan faktor sektor dan covariat, sedangkan estimated marginal means dan pairwise comparisons membantu membaca rata-rata yang telah disesuaikan. Oke, untuk slide selanjutnya bisa dibantu dijelaskan oleh Kak Narendra. Terima kasih Kak Melisa. Oke, ini selanjutnya tadinya akan dibawakan oleh Kak Patricia, tapi karena berhalangan jadi saya ambil alih. Ini adalah penjelasan mengenai repeated measures ANOVA. Jadi repeated measures ANOVA itu digunakan untuk menganalisis data numerik ketika unit yang sama diukur berulang pada beberapa waktu atau kondisi. Digunakan metode ini tuh untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata antar waktu atau antar kondisi pengukuran.
karena pengukurannya sendiri berasal dari unit yang sama, analisis ini biasanya lebih sensitif dalam membaca perubahan dari waktu ke waktu. Kalau untuk studi kasus yang digunakan ini, unit pengamatannya adalah emiten yang sama yang terbagi pada beberapa kuartal. Untuk konsep pengukuran berulang ini atau repeated measures, ini unit pengamatannya tidak berubah, tapi waktu atau kondisi pengukurannya yang dibedakan. Ya, contohnya satu emiten itu memiliki nilai volatilitas written log pada kuartal 1 sampai kuartal 4. Jadi analisisnya itu tidak membandingkan emiten yang berbeda pada setiap waktu, tapi lebih pada membandingkan perubahan nilai pada emiten yang sama dari satu periode ke periode yang lain. Within subject faktor ini adalah faktor yang seluruh levelnya diamati pada unit pengamatan yang sama. Faktor ini biasanya bisa berupa waktu atau kondisi. Kalau di studi kasus ini, faktor within subjeknya itu sendiri adalah kuartal. Jadi ada dari kuartal 1, 2, 3, sampai 4. Karena setiap emiten memiliki nilai volatilitas written log pada keempat kuartalnya. Jadi desain ini memang sesuai untuk repeated measures ANOVA. Nah, di studi kasus ini, tujuan analisisnya itu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara volatilitas return log saham antara 4 kuartal pada emiten yang sama. Variabel dependennya tetap volatilitas return log saham, tapi per kuartal. Hipotesis 0 menyatakan rata-rata volatilitas pada Q1 sampai Q4 sama, sedangkan alternatifnya itu menyatakan bahwa terdapat minimal satu kuartal yang memiliki rata-rata volatilitas yang berbeda. Nah, kalau untuk Maudsley test dan sphericity itu adalah asumsi kalau varians dari selisih seluruh pasangan pengukuran itu yang berulang relatif sama. Untuk 4 kuartal yang digunakan, perbandingan pasangan ini melibatkan pasangan Q1 dengan Q2, Q1 dengan Q3, dan seterusnya sampai semuanya berpasangan. Maudsley test itu digunakan untuk memeriksa sphericity. Kalau significance-nya lebih besar dari 0,05, asumsinya dianggap terpenuhi. Terus interpretasinya sendiri bisa kemudian menggunakan specificity assume. Jika significance-nya kurang dari atau sama dengan 0,05, maka diperlukan koreksi. Greenhouse geyser ini adalah koreksi yang digunakan ketika asumsi sphericity tadi sebelumnya itu tidak terpenuhi. Koreksi ini sendiri tidak mengubah data, tapi lebih pada menyesuaikan derajat kebebasan supaya nilai signifikansinya itu bisa lebih akurat gitu. Untuk output tes PSS sendiri, kalau mau Maudsley test itu menunjukkan pelanggaran pada sphericity, kemudian pengujiannya itu dilakukan pada greenhouse geyser. Nah, untuk output utama dalam repeated measures ANOVA ini, dia ada within subject factors, descriptive statistic, Maudsley test of sphericity, test of within subject effects, pairwise comparisons, dan estimated marginal means. Untuk test of within subject effects sendiri itu adalah tabel utamanya untuk membaca nilai statistik F dan signifikansinya. Kalau hasil utamanya signifikan, kemudian pairwise comparisons digunakan itu untuk bisa mengetahui pasangan kuartal mana yang memiliki perbedaan. Kalau estimated marginal mean sendiri di sini membantu melihat kecenderungan perubahan volatilitas pada tiap kuartalnya. Nah, ini saya akan lanjutkan tentang mix ANOVA. Ini juga Kak Nia Janiarti berhalangan di sini. Mix ANOVA ini digunakan ketika penelitian memiliki gabungan faktor pengukuran berulang dan faktor antar kelompok. Jadi ada faktor yang diukur pada unit yang sama secara berulang, tapi ada juga faktor lain yang membedakan kelompok observasinya. Kalau di studi ini, faktor berulangnya itu adalah kuartal, dan faktor antar kelompoknya itu adalah sektor industri. Within subject factor itu faktor yang diukur berulang pada objek yang sama. Kalau di studi ini, ya itu contohnya kuartal Q1 sampai Q4. Kalau between subject faktornya itu adalah faktor yang membedakan objek ke dalam kelompok tertentu. Di studi ini contohnya sektor industri, yaitu yang terdiri dari sektor energi, barang baku, dan keuangan. Untuk untuk mix ANOVA ini ada 3 hal utama yang dibaca. Yang pertama itu main effect kuartal. Di sini di studi kasusnya apakah rata-rata volatilitasnya itu berbeda antar tiap kuartal. Lalu kedua main effect sektor, apakah rata-rata volatilitasnya itu berbeda antar tiap sektor industri. Lalu yang ketiga adalah interaction effect kuartal dengan sektor untuk melihat apakah ada pola perubahan volatilitas antar kuartal yang berbeda menurut sektor.
Nah, eh, untuk mix ANOVA ini dia dia perlu menaruh perhatian terutama pada sphericity karena ada faktor pengukuran berulangnya juga. Kalau Maudsley test itu signifikan, interpretasinya dia kemudian dikoreksi seperti misalkan dengan menggunakan greenhouse geyser. Karena ada faktor antar kelompok di sini, homogenitas variansnya juga diperiksa melalui Levin's test. Untuk di SPSS itu analisisnya dijalankan melalui analyze general linear model, kemudian memilih repeated measures. Variabel kuartalnya dimasukkan sebagai within subject dan sektor industri dimasukkan sebagai between subject faktor. Nah, ini saya lanjutkan dengan pengumpulan data dan struktur dataset. Data yang digunakan di sini berasal dari data historis saham emiten Indonesia tahun 2025 melalui Google Finance di Google Sheets. Itu dipilih 30 emiten dari 3 sektor industri yang berbeda yaitu energi, barang baku, dan keuangan. Data utamanya itu yang diambil adalah harga penutupan dan volume harian. Eh, Data hariannya ini kemudian disusun dalam format long, berisi kode emiten, tanggal, close price, dan volume. Nanti kemudian data ini menjadi dasar untuk menghitung return log, volatilitas, dan variabel lain yang dibutuhkan di univariate ANOVA. Nah, untuk ini alur pengolahan data teknisnya kurang lebih. Jadi dimulai dari pengambilan data mentah, yaitu close price dan volume harian. Kemudian menghitung return sederhana dan return log hariannya. Dari return log ini kemudian menghitung volatilitas tahunan dan kuartalannya. Kemudian volume perdagangan diringkas menjadi rata-rata volume dan loan min volume. Kemudian ya dari rata-rata volume terus ditransformasikan menjadi loan min volume. Datasetnya lalu diekspor ke CSV untuk setiap analisis dan dilakukan validasi dulu sebelum dimasukkan ke SPSS. Struktur akhirnya itu nanti berbeda untuk one way, GLM, two way, factorial, ANCOVA, repeated measure, dan mix ANOVA. Nah, untuk alur one way ANOVA di SPSS ini sebetulnya mau dibawakan oleh Kak Mujoko, tapi ada kemungkinan berhalangan kemarin bilangnya. Apakah Kak Mujoko bisa hadir? Ada Kak Mujoko? Tampaknya tidak hadir ya. Ya udah kalau begitu saya yang coba bawakan. Jadi untuk alur one way ANOVA ini jalur SPSS-nya itu adalah analyze, compare means, dan one way ANOVA. Variabel dependent-nya itu dimasukkan ke dependent list, faktornya dimasukkan ke faktor. Untuk options-nya dipilih descriptive dan homogeneity of variance test. Lalu ada pada pilihan post hoc itu dipilih Tukey atau James Howell sesuai kondisi variance. Kemudian analisis dijalankan dengan mengklik OK. Nah, ini adalah alur GLM Univariate One Way ANOVA di SPSS. Untuk GLM Univariate ini dijalankan melalui Analyze, General Linear Model, Univariate. Variable dependent dimasukkan ke dependent variable, lalu satu faktor dimasukkan ke fixed factor. Untuk modelnya menggunakan full factorial, yang satu faktor itu hanya menguji pengaruh utama saja. Setelah itu, memilih options, memilih estimated marginal means, post hoc, kemudian klik OK. Untuk alur two-way ANOVA di SPSS-nya ini dijalankan melalui Analyze, General Linear Model, Univariate. Variable dependent dimasukkan ke dependent variable, lalu ada 2 faktor di sini yang dimasukkan ke fixed factor. Ada fixed factor 1 dan fixed factor 2. Model yang digunakan tetap full factorial, supaya SPSS di sini bisa menguji pengaruh utama faktor pertama, lalu pengaruh utama faktor kedua, dan interaksi antara kedua faktor tersebut. Options dan estimated marginal means kemudian dipilih untuk melengkapi outputnya. Nah, kemudian ada alur factorial ANOVA di SPSS. Secara teknisnya, factorial ANOVA ini sebetulnya jalurnya sama dengan two-way ANOVA, yaitu Analyze, General Linear Model, dan Univariate. Variable dependent dimasukkan ke dependent variable, 2 faktor dimasukkan ke fixed factor, lalu model dipilih full factorial. Nah, perbedaannya apa dengan two-way ANOVA? Jadi, factorial ANOVA ini menyoroti kombinasi level faktor dan pola interaksi gitu. Lalu, nah ini cara membaca output one way ANOVA. Untuk one way ANOVA, descriptive statistics dia digunakan untuk melihat rata-rata dan standar deviasi setiap kelompok. Untuk Levin testnya sendiri digunakan untuk memeriksa homogenitas varians. Lalu ada tabel ANOVA yang menjadi tabel utama untuk membaca nilai significance. Jika significance-nya kurang dari 0,05, berarti ada perbedaan rata-rata yang signifikan. Kemudian Post-hoc test digunakan untuk mengetahui kelompok spesifik mana yang memiliki perbedaan yang nyata.
Lalu untuk membaca output jalan univariate itu digunakan descriptive statistics dan Levin test yang memiliki fungsi yang kurang lebih sebenarnya sama dengan one way ANOVA. Perbedaan utamanya itu terletak pada tabel utama yang digunakan, yaitu test of between subject effect. Tabel ini menampilkan nilai F, nilai significance, dan partial eta square. Estimated marginal means digunakan untuk melihat rata-rata kelompok berdasarkan model, dan pairwise comparison atau post hoc test digunakan untuk melihat pasangan kelompok yang berbeda secara signifikan. Untuk two-way ANOVA, di sini output yang paling pentingnya adalah test of between subject factor, yang dibaca pada 3 baris utama, yaitu ada faktor pertama, faktor kedua, dan interaksi antara kedua faktor. Kalau nilai significance-nya pada masing-masing baris lebih kecil dari 0,05, maka efek tersebut menjadi signifikan. Untuk Levin test, dia digunakan untuk memeriksa homogenitas varians. Untuk estimated marginal means, dia membantu melihat rata-rata pada faktor atau kombinasi faktor tertentu. Untuk output faktorial ANOVA, deskriptif dan Levin test ini digunakan untuk melihat ringkasan dari kombinasi data dan homogenitas varians. Untuk test of between subject effects-nya, itu dia adalah tabel utama untuk membaca pengaruh faktor pertama, pengaruh faktor kedua, juga dengan interaksi keduanya. Putusannya tetap didasarkan pada nilai significance. Jadi kalau nilai significance lebih kecil dari 0,05, faktor atau interaksi dinyatakan signifikan. Nah, ini selanjutnya untuk ANCOVA, ini tadinya mau dibawakan oleh Kak Miranda tapi juga berhalangan. Jadi izinkan untuk saya teruskan. ANCOVA ini dijalankan melalui jalur JLM univariate. Nah, dia untuk pengertiannya sendiri, dia itu metode untuk membandingkan rata-rata antar kelompok setelah memperhitungkan variabel kontinu yang disebut kovariat. Tujuannya itu membandingkan rata-rata kelompok, memperhitungkan pengaruh statistik kovariat, kemudian mengurangi variasi galat yang berkaitan dengan kovariat. Untuk ANCOVA itu ada 3 komponen utama. Yang pertama dependent variable, dia variabel numerik yang menjadi hasil atau respons yang dianalisis. Lalu ada fixed factor, dia variabel kategorikal yang membedakan kelompok yang dibandingkan. Kemudian ada covariate, dia variabel numerik kontinu yang digunakan sebagai variabel kontrol dan diperkirakan berhubungan dengan variabel dependent. Nah, untuk langkah pengolahan ANCOVA di SPSS sendiri itu dimulai dari analyze, general linear model, univariate. Kemudian masukkan variabel dependent ke dependent variable, faktor ke fixed factor, dan covariate ke covariate. Lalu memilih model untuk mengatur model analisis, memilih options yang diperlukan, mengatur estimated marginal means, kemudian klik OK untuk menghasilkan analisisnya. Lalu untuk model awal untuk melakukan cek terhadap interaksinya, itu digunakan asumsi homogeneity of regression slopes. Caranya di SPSS adalah masuk ke model, memilih custom, lalu menambahkan fixed factor, covariate, dan interaksi fixed factor dengan covariate. Interpretasinya itu nanti dilihat dari signifikansi interaksinya. Kalau signifikansinya lebih besar dari 0,05 berarti tidak signifikan dan ANCOVA bisa dilanjutkan. Tapi kalau signifikansinya kurang dari atau sama dengan 0,05, asumsi dianggap tidak terpenuhi. Nah, model akhir ANCOVA-nya sendiri itu kalau interaksi pada model awalnya itu tidak signifikan, komponen interaksinya harus dihapus. Model kemudian dijalankan kembali hanya dengan fixed factor dan covariate. Kemudian model ini yang digunakan untuk membaca hasil utama ANCOVA setelah asumsi homogenitas kemiripan regresi dianggap terpenuhi. Jadi model utama ini kita bisa membaca apakah faktor tetap itu signifikan setelah covariate dimasukkan ke dalam analisis. Oke, selanjutnya adalah langkah repeated measures ANOVA dan mix ANOVA di SPSS yang akan dilanjutkan oleh Kak Meisya Intan Dwi Putri. Kak Meisya hadir, silakan Kak. Ada Kak. Ya, terima Terima kasih. kasih kepada Kak Narendra. Izin melanjutkan. Langkah selanjutnya yaitu langkah repeat measure ANOVA di SPSS. Repeat measure ANOVA di SPSS digunakan ketika unit yang sama diukur pada beberapa waktu atau kondisi. Data harus disusun dalam format wide, yaitu setiap waktu atau kondisi berada pada kolom terpisah. Formatnya adalah kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Analisis dijalankan melalui analyze, kemudian general linear model, lalu repeat measure. Within subject factor diberi nama misalnya kuartal dengan jumlah level 4, lalu setiap kolom kuartal dimasukkan ke within subject variable. Pada slide yang ditampilkan, contoh umum berupa pre-test dan post-test.
Prinsip yang sama diterapkan dalam studi kami, tetapi waktu pengukurannya adalah kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Data disusun dalam format white dengan satu baris mewakili satu emiten dan setiap kuartal berada dalam kolom yang berbeda. Slide selanjutnya, Kak. Selanjutnya, opsi dan interpretasi repeat measure. Pada option, pilih descriptive statistik, lalu estimate of effect size, dan compare mean effect dengan Bonferroni untuk pairwise comparison. Untuk visualisasi faktor kuartal dapat dimasukkan ke horizontal axis pada plot. Interpretasi dimulai dari Mockley test. Jika signifikan lebih dari 0,05, gunakan baris sphericity assume. Jika signifikan kurang dari 0,05, gunakan baris koreksi yang sesuai. Dalam hasil penelitian ini, interpretasi menggunakan greenhouse geyser karena asumsi sphericity tidak terpenuhi. Setelah itu, baca nilai F, signifikan, dan partial eta square pada test of within subject effect, lalu pairwise comparison jika hasil utama signifikan. Slide selanjutnya. Langkah mix ANOVA di SPSS. Mix ANOVA digunakan jika terdapat faktor within subject dan faktor between subject. Data tetap disusun dalam format white, tetapi ditambah satu kolom faktor antar kelompok. Pada slide yang ditampilkan, contoh umum mix ANOVA berupa waktu pretest dan post-test dengan kelompok eksperimen dan kontrol. Struktur yang sama diterapkan dengan kuartal 1 sampai kuartal 4 sebagai faktor within subject dan sektor industri sebagai faktor between subject. Data tetap berbentuk white tetapi ditambah satu kolom sektor untuk membedakan kelompok emiten. Lalu slide selanjutnya. Output dan interaksi mix ANOVA. Output mix ANOVA dibaca melalui beberapa tabel. Levin test memeriksa homogenitas varians antar kelompok. Box test memeriksa kesamaan metrik covariance. Mockley test memeriksa sphericity. Test of between subject effect membaca efek kuartal dan interaksi kuartal dengan sektor. Sedangkan test of between subject effect membaca efek sektor. Jika interaksi kuartal kali sektor signifikan, interpretasi difokuskan pada pola interaksi dan dapat dilanjutkan dengan simple effect analysis. Misalnya membandingkan kuartal pada setiap sektor dan membandingkan sektor pada setiap kuartal. Main effect tidak sebaiknya ditafsirkan sendiri tanpa mempertimbangkan interaksi. Jika interaksi tidak signifikan, main effect kuartal dan sektor dapat dibaca secara terpisah. Selanjutnya, langkah SPSS akan dilanjutkan oleh Kak Narendra. Iya, terima kasih Kak Mesya. Ini sedikit ringkas saja cara membaca output SPSS karena sudah banyak juga dibahas tadi. Jadi ada 5 elemen kunci dalam membaca output SPSS di analisis of variance univariate ini ya. Pertama itu significance atau p-value. Kalau kurang dari 0,05 artinya signifikan. Kalau dia 0,0 dia tetap dibaca sebagai p-value yang kurang dari 0,01. Lalu statistik F yang dibaca bersama p-value. Lalu ada Levin's test untuk homogenitas varians. Lalu ada post hoc, Bonferroni dan partial eta square untuk pasangan kelompok dan ukuran efek. Lalu juga ada sphericity dan interaction effect untuk desain berulang dan desain faktorial. Nah, untuk hasil analisisnya ini ringkasannya kurang lebih seperti ini. Nah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa sektor industri itu signifikan pada one way dan JLM dengan volatilitas sektor barang baku itu lebih tinggi daripada keuangan. Kan. Untuk two way dan faktorial, sektor dan kelompok volume itu signifikan, tapi interaksinya sendiri tidak signifikan. Untuk ANCOVA, sektornya tetap signifikan setelah mengontrol logaritma rata-rata volume perdagangan, logaritma natural, maaf, dan covariat juga signifikan. Untuk repeated measures, volatilitas berbeda antar kuartal dengan kuartal kedua adalah yang tertinggi. Untuk mix ANOVA, kuartal dan sektor signifikan,
interaksi kuartal, tapi interaksi kuartal dan sektor itu tidak signifikan. Nah, em, untuk bisa dibilang benang merah hasilnya ini sektor industri itu ada dari hasil pengolahan data yang digunakan itu didapatkan kalau sektor industri itu menjadi faktor yang paling konsisten. Jadi volatilitas return lock-nya itu berbeda signifikan antar sektor dan sektor barang baku cenderung lebih volatil bahkan dibandingkan dengan sektor keuangan sendiri gitu. Kelompok volume perdagangan sendiri itu juga berkaitan dengan volatilitas, tapi interaksinya dengan sektor tidak signifikan. Kemudian volatilitas juga berubah antar kuartal, di mana didapatkan kalau kuartal kedua adalah periode yang volatilitasnya tertinggi. Eh, Bisa dibilang bahwa dari hasil ini, dari beberapa literatur yang kami dapatkan, itu menunjukkan bahwa arah dari hasil yang kami dapatkan itu masih kurang lebih sejalan, bahwa volatilitas itu bisa berbeda antar sektor, dia bisa berkaitan dengan aktivitas pasar, juga bisa berubah antar periodenya gitu. Nah, eh, lalu dari seluruh hasil pemaparan kami yang dapat kami simpulkan, yang pertama, univariate ANOVA itu digunakan untuk membandingkan rata-rata volatilitas return lock berdasarkan kalau dalam maaf kalau dalam ini ya studi kasus kami ini digunakan untuk membandingkan rata-rata volatilitas return lock berdasarkan sektor, kelompok volume dan kuartal. Kemudian data saham tahun 2025 diolah dari harga penutupan dan volume perdagangan hariannya. Untuk hasil SPSS-nya sendiri menunjukkan adanya perbedaan rata-rata volatilitas return lock yang signifikan antara tiga sektor industri yang digunakan. Sektor barang baku dia didapatkan memiliki rata-rata volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor keuangan, dan volatilitas juga berbeda antar kuartal dengan kuartal kedua adalah periode yang tertinggi. Nah, untuk sarannya sendiri ya lebih eh, untuk bisa lebih memahami desain analisis sebelum membaca output SPSS, kemudian untuk bisa lebih memastikan bahwa struktur data telah sesuai dengan jenis analisis yang digunakan. Kemudian untuk penelitian berikutnya bisa menggunakan lebih banyak emiten, misalkan gitu, karena yang di sini yang digunakan hanya 3 emiten. Kemudian periode waktu yang digunakan juga lebih panjang daripada 1 tahun. Kemudian bisa juga dengan menggunakan sektor yang lebih beragam daripada hanya 3 sektor gitu. Lalu hasil penelitian ini digunakan hanya untuk pembelajaran, bukan merupakan suatu rekomendasi investasi atau semacamnya. Nah, ini adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan, yang banyak kami gunakan dalam pembuatan makalah dan PowerPoint ini. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada kesalahan-kesalahan, mohon koreksinya. Kami kembalikan kepada Ibu Mutiara. Terima kasih, Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Untuk kelompok terakhir mau di minggu besok atau mau lanjut aja?